Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan bahas cara konfigurasi router Mikrotik RB941-2ND. Untuk tampilan dusnya seperti ini ya. Untuk tampilan kotaknya, jadi Mikrotik yang akan kita konfigurasi yaitu Mikrotik dengan seri RB941-2ND. Oke, sekarang kita buka kira-kira apa saja isinya. Nah, sudah kelihatan. Jadi yang pertama ada router boot. Nah, untuk tampilan router bootnya seperti ini. Ukurannya kecil, di depannya ada tulisan hub light. Oke, karena ini termasuk seri hub light juga. Kemudian di sini terdapat 4 port Ethernet. Oke, kemudian ada port power dan reset. Ini untuk bagian bawahnya. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, kemudian isi yang kedua, di dalamnya ada power adapter seperti ini. Oke, untuk power adapternya bentuknya seperti ini ya, seperti ya USB Type A. Oke, yang bisa dicolokin seperti chargernya handphone. Oke, kemudian di sini sudah saya sediakan kabelan dengan konektor RJ45 dengan tipe strike. Oke, ini sudah di crimping kedua ujungnya seperti ini ya. Ini di crimping dengan menggunakan RJ45. Oke, sekarang router Mikrotiknya sudah saya sambungin dengan menggunakan kabel. Sudah saya colokan juga power adapter seperti ini dan sudah menyala. Untuk port 1 yang warna biru ya, kabelan yang warna biru ini saya sambungkan ke modem atau ke router sebagai sumber internetnya. Sementara port 2 saya sambungkan ke komputer. Ya, jadi dari komputer kita sambungkan ke port 2 router Mikrotiknya. Oke, sekarang kita konfigurasi menggunakan komputer. Setelah disambungkan router Mikrotik ke komputer dan ke internet, biasanya komputernya langsung bisa mengakses internet karena Mikrotiknya sudah dikonfigurasi secara default. Nah, sekarang kita download dulu aplikasi Winbox ya, supaya nanti kita bisa mengkonfigurasi router Mikrotik menggunakan Winbox. Untuk mendownloadnya kita masuk ke mikrotik.com, kemudian klik software, kemudian di sini ada Winbox ya. Jadi kita pilih yang 64 bit karena komputer yang saya gunakan ini menggunakan Windows 11 64 bit. Untuk downloadnya disimpan di desktop seperti ini. Nah, sekarang kita buka Winbox-nya untuk remote router Mikrotik. Di sini sudah terdapat MAC address, kita klik saja. Kemudian di connect to-nya sebagai MAC address, login admin, passwordnya kosong. Kemudian klik connect. Nah, ini terjadi kesalahan password. Jadi untuk passwordnya bisa dilihat di belakang router boot. Jadi masukkan aja password yang tertulis di router boot seperti ini. Kemudian klik connect. Oke. Nah, ini sudah berhasil masuk ke router Mikrotik dan
sudah bisa dikonfigurasi dengan menggunakan Winbox. Nah, sebelum kita konfigurasi, kita reset dulu settingan yang ada pada router Mikrotik. Untuk meresetnya, pilih sistem, kemudian reset configuration. Kemudian di sini kita checklist no default configuration dan do not backup. Kemudian klik reset configuration. Oke, sekarang kita tunggu beberapa saat karena router Mikrotik akan restart untuk melakukan reset atau menghapus semua konfigurasi yang ada pada router bot. Oke, selanjutnya kita remote router Mikrotik dengan menggunakan MAC address yang ada di sini. Jadi kita klik aja MAC addressnya di sebelah kiri, kemudian login sebagai admin, kemudian passwordnya kosong, kemudian klik connect. Oke, sekarang kita sudah berhasil meremote router Mikrotik. Nah, ini di close saja seperti ini. Kemudian kita memulai mengkonfigurasi dasar dari router Mikrotik. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke sistem identity. Kemudian di sini kita buat nama dari router Mikrotik karena namanya masih Mikrotik. Jadi sekarang kita ganti namanya menjadi RO Gateway. Kemudian apply, oke. Namanya sudah berganti menjadi RO Gateway. Selanjutnya kita masuk ke menu interface. Nah, di sini kelihatan port-port yang ada pada router Mikrotik. Untuk VLAN satunya masih posisi disable, jadi kita enablekan dengan menekan tombol enable seperti ini. Nah, ini disable, kemudian ini enable. Jadi kira-kira seperti itu untuk melakukan disable dan enable. Untuk port satunya kita klik 2 kali untuk mengganti namanya. Jadi di sini saya buat namanya Ether 1 Internet. Kemudian klik apply, kemudian oke. Untuk Ether 2 nya saya ganti namanya menjadi Ether 2 komputer karena Ether 2 yang terhubung ke komputer. Oke, namanya sudah berhasil diganti. Kemudian untuk WLAN 1 kita ganti namanya menjadi WLAN 1 Wi-Fi. Oke, apply. Oke. Nah, jadi yang ketiga interface ini sudah kita ganti. Kemudian kita keluar dari menu interface. Selanjutnya kita konfigurasi IP address ya. Jadi klik menu IP. Oke. Kemudian address. Nah, di sini kita bisa tambahkan IP address untuk interface-nya. Oke, untuk interface Ether 2 di sini saya buat IP-nya 192.168.100.1/24. Nah, di sini interface Ether 2 komputer. Klik apply, kemudian oke. Maka selanjutnya kita tambahkan IP address untuk WLAN atau Wi-Fi, yaitu 192.168.200.1/24. Interface-nya WLAN 1 Wi-Fi. Apply, oke. Nah, sekarang sudah kita masukkan 2 IP address di interface Ether 2 dan WLAN 1. Nah, untuk IP Ether 1 kita buat DHCP client. Jadi masuk ke menu IP DHCP client. Oke, kita tambahkan di sini untuk interface-nya pilih Ether 1 Internet. Oke, untuk pengaturan defaultnya seperti ini. Kemudian apply, kemudian oke.
statusnya sudah bound, jadi dia sudah memperoleh IP 192.168.103/24. Jika kita lihat di IP address, maka untuk IP address Ether 1 internet ada tulisan D di sini. Itu menandakan bahwa dia diatur secara dinamik atau DHCP client. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita cek dulu di gateway-nya. Jadi masuk ke menu IP routes. Di sini gateway-nya 192.168.1.1 dan masuk ke IP DNS. Di sini secara dinamis diperoleh IP-nya 192.168.1.1. Jadi kita tambahkan lagi untuk IP DNS servernya, yaitu 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Kemudian klik apply, oke. Nah, kita sudah berhasil menambahkan IP DNS servernya. Kemudian kita masuk ke menu Neo Terminal. Nah, di sini ketikkan saja N, kemudian tekan Ctrl C. Nah, kita ketikkan ping google.com untuk mengecek apakah si router sudah tersambung ke internet. Nah, di sini sudah replay, jadi dia sudah tersambung ke internet. Selanjutnya kita masuk ke IP firewall, kemudian masuk ke menu NAT seperti ini. Kita tambahkan, nah di sini kita atur untuk C-nya SRC NAT, out interface-nya pilih Ether 1 internet, kemudian accent pilih masquerade. Jadi untuk pengaturan seperti ini agar komputer dan perangkat-perangkat lainnya bisa mengakses internet. Oke, sekarang kita konfigurasi IP address di komputer. Jadi kita masuk ke control panel, kemudian klik network internet, network sharing center, dan change adapter setting. Nah, di bagian ini kita atur IP dari Ethernet yang tersambung ke MikroTik. Ya, klik kanan, klik properties, kemudian internet protokol versi 4. Di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.100.2 disesuaikan dengan segmen yang ada pada interface Ether 2 dari router MikroTik. Subnet masknya 255.255.250 dan default BTW-nya 192.168.100.1. Kemudian untuk DNS-nya 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk menambahkan IP address di komputer. Kemudian klik OK. Nah, sekarang komputer sudah berhasil kita tambahkan IP address-nya. Sekarang kita coba untuk mengakses internet dengan menggunakan Google Chrome. Nah, di sini saya buka sofi.co.id, sudah bisa diakses. Jadi kita sudah bisa mengakses internet lewat MikroTik. Oke, demikian konfigurasi dasar router MikroTik sampai connect ke internet. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.